Baik semuanya, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang HTML. Langsung saja kita mulai pembahasannya jelas, yaitu HTML merupakan building block web paling dasar. Ini memberikan arti dan struktur konten web. Teknologinya untuk melengkapi dari HTML ini biasanya kita menggunakan CSS sebagai untuk mendesainnya, JavaScript untuk membuat website kita itu seolah-olah bisa berinteraksi dengan user, yaitu atau lebih singkatnya user interface-nya. Oke. Adapun kepanjangan dari HTML yaitu Hypertext Markup Language, yang mana merupakan building block web paling dasar. Jadi HTML ini bisa dibilangkan bukan bahasa pemrograman, melainkan yaitu building block web paling dasar. Oke. Dan atau bisa kita bayangkan itu dia sebagai struktur dari konten web yang akan kita buat. Lalu untuk membangun sebuah websitenya itu HTML ini memerlukan bantuan dari CSS untuk sebagai mendesain atau mempercantik dari struktur tersebut. Lalu ada JavaScript sebagai fungsionalitasnya, atau bisa kita bayangkan yaitu sebagai bagaimana website kita itu berinteraksi dengan orang lain atau istilahnya user. Oke. Lalu yang kedua yaitu HTML ini menggunakan markup atau bisa kita singkat sebagai tag, yang tag elemennya yaitu seperti head. Head ini yaitu bagian atas, yang paling utama itu yaitu ada HTML. Lalu di bawah HTML ini ada head. Di head ini biasanya kita gunakan sebagai ngelink CSS kita, sama bisa JavaScript juga, dan beberapa link lainnya seperti untuk font awesome yang akan kita gunakan juga. Lalu ada body. Body ini sebagai tag untuk isi dari web kita. Jadi nanti yang akan ditampilkan itu kurang yang berasal dari bodinya, yang disupport dari head. Oke. Title, lalu ada tag title yaitu untuk judul di tab. Kalau kita buka tab, contohnya seperti ini, kita buka ini Google, misalnya kita klik Google, maka nah jadi ini dia yang Google ini merupakan tab dari title ya, yang title. Jadi kita membuatnya itu menggunakan title. Lalu ada header footer, ya biasanya itu digunakan untuk sebagai membuat navbar, bisa jadi. Lalu ada footer, yaitu footer itu contohnya kalau kita buka sebuah website, misalnya company profile seperti Gojek, misalnya kita buka Gojek. Lalu nah ini bagian daerah ini disebut footer, kita menggunakan tag footer, nanti kita akan menggunakan itu juga. Lalu ada artikel, lalu ada section, itu kita akan gunakan juga. Lalu ada P ini singkatan dari page, yang mana yaitu berfungsi sebagai apa? Sebagai isi teks yang akan kita buat, atau bahasa Indonesia halaman ya. Lalu ada div dan span. Div dan span ini fungsinya sama, yaitu sebagai pembungkus dari elemen-elemen lainnya, yaitu tetapi div ini dia tidak inline. Jadi dia bisa berbaris-baris, sedangkan span ini dia hanya satu baris. Lalu ada image atau img ini sebagai menaruh image di apa kita di web yang akan kita buat. Lalu ada aside, audio, canvas, data list, details, embed, nav, ini sebagai navbar juga, output juga bisa, video, OLLI, dan masih banyak lainnya seperti table dan juga iframe tuh sekarang. Lalu kalau mau lebih jelasnya ini saya mengambil referensi ini dari HTTP Developer Mozilla ya, di web HTML. Nah, untuk sekarang HTML ini sudah memasuki versi terbarunya, yaitu HTML5. Nah, HTML5 ini memiliki banyak fitur dibandingkan dari HTML sebelumnya ya. Ya, di antara lain yaitu penulisan kita menjadi lebih singkat dengan menggunakan HTML5. Lalu ada semantik barunya dan beberapa atribut baru untuk form, dan ada elemen baru, dan ada juga elemen yang tidak bisa dipakai di HTML5 atau sudah dihapus ya. Lalu
ada beberapa API, yaitu Application Programming Interface. Untuk lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan di video lainnya, yaitu ini berikut daftar dari versi HTML ya. Kita tahu HTML itu pertama dikeluarkan yaitu 1991 dan sampai sekarang sudah menjadi HTML5 yang mana dikeluarkan pada 2014. Oke, mungkin cukup untuk sekilas tentang HTML. Nanti untuk lebih lengkapnya lagi HTML akan dibahas di video lainnya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa itu CSS atau Cascading Style Sheet, yang mana langsung saja kita mulai bahas. Oke. Cascading Style Sheet ini saya ambil referensi dari Google, yaitu merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman, melainkan dia adalah beberapa komponen dari web kita. Oke, jadi CSS itu berfungsinya itu ya untuk mempercantik dari web kita. Ya seperti kalau kita buka Microsoft Word, kita bisa mengatur beberapa style dari font kita ataupun backgroundnya, yaitu misalnya kita ganti font size apa. Jadi kalau di web kita menggunakan CSS. Lalu ya CSS dapat mengendalikan ukuran gambar juga, yaitu seperti di Word juga, ya mirip-mirip lah seperti Word. Dan uniknya di CSS ini kita bisa menggunakan mouse over. Mouse over ini ya istilahnya yaitu kalau kita mendekatkan mouse kita atau mouse ini kursor kita ini kalau kita dekatkan ke atas seperti ini nanti akan berubah warna seperti itu. Kalau di Word tidak ada seperti itu kan. Nah, lalu CSS ini merupakan style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, dengan adanya CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. Nah, jadi maksudnya ini walaupun kita misalnya nanti menggunakan HTML ataupun menggunakan PHP, JavaScript, tetap bisa digunakan menggunakan CSS nanti, walaupun ekstensinya kita menggunakan PHP, JavaScript ataupun HTML. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu JavaScript. Langsung saja kita mulai, yaitu apa itu JavaScript. Oke, seperti biasa saya mengambil referensi dari internet, yaitu JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. Maksudnya itu JavaScript ini yaitu merupakan bahasa pemrograman itu yang berada di high level. Bahasa pemrograman ini dia ada 3 level, yaitu low, middle, and high. High ini dia istilahnya semakin tinggi bahasa pemrograman tersebut, maka semakin mudah user memahaminya, ataupun sebagai saya juga dan kalian pasti akan mudah memahaminya. Dan JavaScript ini juga sangat populer ya, seperti kita tahu semenjak keluarnya JavaScript tersebut ya sangat diminati banyak orang. Dan JavaScript ini pun perkembangannya cukup pesat juga, dan akhir-akhir ini yaitu JavaScript extension, yaitu disingkat JSX ya, yang lagi viral-viralnya. Lalu JavaScript disisipkan dalam halaman web menggunakan TypeScript, bisa menggunakan TypeScript, ataupun kita nanti akan membuatnya di file yang berbeda menggunakan ekstensi JS, lalu nanti kita link script tersebut ke HTML kita. Oke, JavaScript merupakan salah satu teknologi inti dari World Wide Web selain HTML dan CSS ya. Jadi ibaratnya tanpa adanya JavaScript, web yang kita buat menggunakan HTML dan CSS ini terasa seperti hambar ya.
dia aja tidak dinamis sehingga website kita itu tidak bisa berinteraksi dengan user nantinya. Maka dijadikan teknologi inti dari kita membangun web yaitu ada JavaScript, HTML dan CSS. Oke, JavaScript membantu membuat halaman web interaktif dan merupakan bagian aplikasi web yang esensial. Nah, interaktif itu maksudnya itu ya website kita itu tidak kaku, dinamis dia gitu, interaktif. Misalnya kita user ada mengklik ini itu ataupun kursornya bergerak, maka nanti akan ada interaksi yang terjadi. Misalnya kalau kursor kita gerakin maka ada sebuah image mengikuti kursor tersebut kemana perginya bisa menggunakan JavaScript. Oke, sebenarnya JavaScript ini dulu itu hanya digunakan sebagai client side dalam penjelajah web. Kini engine JavaScript disisipkan ke dalam perangkat lunak lain seperti server dalam server web. Oke, dan basis data. Dalam pemrograman non-web seperti perangkat lunak pengolah data dan pembaca PDF. Dan sebagai runtime environment yang memungkinkan pengguna JavaScript untuk membuat aplikasi desktop maupun mobile. Nah, JavaScript ini tidak hanya digunakan di web, juga bisa digunakan dalam bentuk mobile dan aplikasi desktop. Oke, inilah sekilas dari kita pembahasan kita yaitu menggunakan JavaScript, HTML dan CSS sebagai tool inti yang akan kita buatkan untuk membuat website kita tersebut.